Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi yang berjudul Kepala Sekolah atau Madrasah sebagai Supervisor dan Visionary Leadership. Saya atas nama Fitri Dayanti sebagai moderator bersama kedua rekan, saya Mutmainnah dan Rizka Ismail. Baik, langsung saja ke materinya. Materi pertama kepemimpinan visioner adalah kemampuan pemimpin dalam mencipta, merumuskan, mengkomunikasikan atau mensosialisasikan atau mentransformasikan dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil interaksi sosial di antara anggota organisasi dan stakeholders yang diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang harus diraih atau diwujudkan melalui komitmen semua personil. Materi kedua, fungsi kepala sekolah atau madrasah sebagai supervisor. Yang pertama, mengawasi proses pembelajaran. Memantau kegiatan belajar mengajar di kelas untuk memastikan pembelajaran berjalan efektif dan sesuai kurikulum. Yang kedua, membina dan membimbing guru. Memberikan arahan, saran, dan bantuan kepada guru dalam meningkatkan kemampuan mengajar. Yang ketiga, menilai kinerja guru dan tenaga kependidikan. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas guru dan staf sekolah sebagai dasar perbaikan dan pengembangan. Yang keempat, membantu memecahkan masalah pembelajaran. Memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi guru dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme guru. Mendorong guru mengikuti pelatihan, seminar, workshop, atau kegiatan pengembangan kompetensi lainnya. Yang keenam, mengawasi administrasi pendidikan. Memastikan administrasi pembelajaran, seperti perangkat ajar dan penilaian siswa, disusun dengan baik. Yang terakhir, mengevaluasi program sekolah. Menilai pelaksanaan program sekolah untuk mengetahui keberhasilan dan menentukan langkah perbaikan. Materi ketiga tentang peran kepala sekolah atau madrasah sebagai supervisor. Peran kepala sekolah sangat menopang keberhasilan suatu lembaga pendidikan formal. Namun di pihak lain, untuk mencari pemimpin ini bukan hanya menjadi masalah bagi dunia usaha, akan tetapi juga merupakan masalah dunia pendidikan. Lembaga pendidikan Islam, kepemimpinan diperankan oleh seorang kepala sekolah yang sekaligus bertindak sebagai seorang pendidik yang bertanggung jawab terhadap kemajuan sekolah. Materi ketiga tentang langkah-langkah menjadi visionary leadership. Yang pertama, penciptaan visi. Seorang pemimpin pendidikan visioner memulai langkah strategisnya dengan menciptakan visi. Proses ini melibatkan trend watching, kemampuan untuk memprediksi perubahan masa depan berdasarkan analisis mendalam terhadap tren dan sinyal eksternal. Yang kedua, perumusan visi. Perumusan visi dalam kepemimpinan pendidikan memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan komunitas sekitar. Visi yang dirumuskan harus jelas dan tegas agar dapat menjadi panduan kerja bersama, melibatkan semua pihak untuk menciptakan komitmen kolektif terhadap visi tersebut, menghasilkan strategi konsensus yang mengintegrasikan ide-ide inovatif dari berbagai pihak. Yang ketiga, transformasi visi. Setelah visi dirumuskan, langkah selanjutnya adalah membangun kepercayaan melalui komunikasi yang intensif dan efektif. Yang terakhir, implementasi visi. Implementasi visi dalam kepemimpinan pendidikan mencakup kemampuan untuk menerjemahkan visi menjadi langkah konkret melalui program kerja yang sistematis. Materi terakhir tentang visionary leadership dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Untuk bisa meningkatkan mutu yang ada di sekolah, kepala sekolah harus memperhatikan komponen-komponen yang dapat mempengaruhi berkembangnya mutu di antaranya. Yang pertama, siswa, terutama yang menyangkut kesiapan dan motivasi belajarnya. Yang kedua, guru, terutama menyangkut kemampuan profesional, moral kerja, kemampuan personal, dan kerjasamanya, kemampuan sosial. Yang ketiga, kurikulum, terutama menyangkut relevansi isi dan operasionalisasi proses pembelajarannya. Yang keempat, dana, sarana, dan prasarana, terutama menyangkut kecukupan dan efektivitas dalam mendukung proses pembelajaran. Yang terakhir, masyarakat, orang tua, pengguna lulusan, dan perguruan tinggi, terutama menyangkut partisipasi mereka dalam pengembangan program-program pendidikan di sekolah.
Kemudian kesimpulan dari artikel tersebut adalah bahwa kepala sekolah Ataj Madrasah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui fungsi supervisi dan kepemimpinan visioner. Sebagai supervisor, kepala sekolah bertugas membina, mengawasi, mengevaluasi, serta membantu guru dan tenaga kependidikan agar proses pembelajaran berjalan efektif dan tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.